Oke, and we are live sekali lagi dengan ngobrol seru MMA, dan untuk edisi malam ini kita akan ditemani oleh Billy Pasulatan, sang juara kelas strawweight. Sambil kita menunggu Billy-nya juga online, belum juga. Tapi sambil kita menunggu online juga, ngari kita juga sebetulnya mau nanya ada beberapa hal aja nih. Tapi tentu aja yang paling penting adalah jadwalnya. Jadwal kapan ini kapan Billy akan mempertahankan sabuknya untuk pertama kalinya untuk pertama kalinya di tahun 2021 ini. Kemarin sudah merebut dari Gunawan setelah defense gitu banyak dan mematahkan win streaknya dengan sedemikian meyakinkannya. Itu win streak paling panjang di One Pride MMA. Tapi kemudian Billy hanya perlu satu ronde saja untuk mematahkan dominasi dari Gunawan. Nah, bukan cuma sampai di situ aja, tapi terus habis itu persaingannya keduanya semakin memanas kayaknya, sepertinya dari Brando sendiri mengincar bukan hanya Gunawan, tapi sebetulnya siapa aja yang yang memegang sabuknya. Sambil kita menunggu Billy. Nah, itu dia, Billy sudah online. Sambil tunggu diterima. Sambil kita menunggu, kita juga sambil kita menunggu juga tentu saja sambil kita menunggu, kita juga akan sambil nyapa-nyapa dulu. Oji Kebumen juga sudah ada. Ini dia petinggi kita tentu aja. Aldo PX, selamat malam Om, selamat malam juga. Kita lihat siapa saja ini yang sekarang lagi online di sini sekarang. Kita Ustadz Gembong Swelo Giri, selamat malam Ustadz. Ada juga Gading Chandra, ada juga Oji Kebumen, Dwi Indra Dewa yang selalu setia, dan William Pratama juga. Dwi Indra Dewa, Ayam Penyet Tombo Rosso. Mana nih? Michael NXT juga. Makin fight shape aja. Enggak, makin gendut aja kok. Ini sepertinya masih belum diterima. Sudah invited. Atau kita pakai yang satu lagi. Billy yang satu lagi. Billy Pasulatan. Kita invite juga. Up. Ya. Unable to join. Kalau sudah diterima, kalau sehat selalu, sehat Ustadz. Ini dia, Billy Bruce Lee sudah join. Mari kita tunggu saja. Billy. Tinggal diterima saja. Dan, nah ini dia. Billy. Om Billy. Gimana kabarnya? Puji Tuhan, sehat-sehat selalu Bang. Puji Tuhan, sehat semuanya. Persiapannya juga sudah mantap nih ya, tanpa nggak ada halangan. Ya, sejauh ini persiapan ya baik-baik aja, luar biasa, masih continue. Masih continue terus. Ya. Ya. Puji Tuhan kalau gitu, dengernya enak dengernya, selalu kau bilang pokoknya kita udah siap gitu kan ya. Nggak ada halangan, nggak ada apa. Will, mau langsung aja nih kita. Halo. Ya. Bisa. Ya.
Jadi fightnya tanggal berapa nih lawan Brando nih nanti? Jadi gini Banyak yang Bang, naik. rencananya dapat jadwal itu tanggal 13, tapi dimajuin. Jadi nanti tanggal 6 Tanggal Februari. 6 ya. Mm. Iya, Iya, saya juga kemarin lihat siapa gitu ada ngepost juga katanya kan jadi dua kali sebulan ya. Sekarang Fight Night ya. iya. 2 kali sebulan, Bang. Mm-mm. Saya juga lagi bingung, dimajuin apa dimundurin gitu. Dimajuin ternyata. Dimajuin. Nggak ganggu jadwal tuh ya. Enggak apa-apa. Nggak masalah ya. Iya, iya. Saya kan selalu siap, kapan aja siap. Kalau nggak mungkin dong dulu bisa Iya, ngelawan lawan Gunawan kan. iya, gitu. Mm-mm. Terus ini aku mau nanya aja nih kita langsung aja ke permasalahannya. Waktu itu yang apa sih yang untuk kan sempat ada ribut-ribut tuh antara Billy sama ini sama Brando yang di itu kejadiannya kenapa tuh? Kok yang kemudian ujung-ujungnya jadi kancing gitu loh. Kemarin kan udah denger dari Brando ceritanya kata kenapa. Nah, pengen denger juga dari Billy gimana. Oh, yang itu ya, Bang. Iya. Jadi gini loh, Bang. Saya kan eh dengar-dengar ocehan-ocehan si Brando suka ngeremehin saya gitu. Terus ya dipancing-pancing lah emosi saya gitu. Dipancing-pancing ya. Kalau udah pancing-pancing kan ya siapa aja kan bisa marah gitu, Bang. Bisa emosi Mm-mm. juga. Ya pada saat pas timbangan ketemu orangnya. Jadi saya sempat nyindir juga, wah ini kenapa nih? Ya menanggapi ini komentar-komentarnya dia aja gitu. Terus tahu-taunya udah semakin panas gitu. Ya Udah Pak. terjadilah yang kayak kemarin waktu di penimbangan itu. Tapi Mm-mm. soal kancing bang gini, kan saya nggak narik bajunya itu. Pas saya peluk dari atas gini kan, dia ngangkat saya, dia take down. Terus Mm-mm. ada yang misahin kita. Iya, Aku coba lihat lagi deh video yang waktu itu. Ada yang iya. misahin, yang Mm-mm. yang narik bajunya itu yang orang yang misahin. Jadi yang mungkin yang lepas kancingnya itu bukan saya yang tarik, tetapi orang yang misahin. Terus dibilang Mm. saya, ngapain saya narik-narik? Padahal kan yang situ yang main duluan mau banting saya kan gitu. Jadi Iya. ceritanya pelaku utamanya bukan saya. Kalau soal kancing bukan saya. Itu orang yang misahin gitu ceritanya Bang. Hmm, Nah, ini seperti itu. wah, Bang Billy kok grapplingnya jadi jago banget. Rahasianya apa? Itu saya juga lagi mau nanya tuh padahal tuh intinya. Lagi mau nanya-nanya juga. Soalnya saya ngeliatnya Rahasianya. gini nih. Iya, padahal kan kalau di Manado kan kita biasanya gini, kalau orang kan jago semakin jauh kan biasa ke Bali atau ke Jakarta. Biasanya rata-rata ke Jawa atau ke Bali gitu, Bali MMA. Kenapa? Karena biasanya yang pelatihnya yang jujitsunya level yang high level, yang black belt gitu atau yang itu kan rata-rata kan ada di Jawa. Ini gimana kok bisa di Manado kok bisa mendadak grapplingnya maju sekali gitu? Oh, gitu. Soal itu sebenarnya sih saya ada juga sih persiapan khusus untuk mengatasi misalnya tipikal pemainnya suka main ground atau main kuncian-kuncian. Saya juga ada pelatih, tetapi pelatihnya masih rahasia dulu Hmm. biar nggak terlalu heboh. Saya nggak dan pelatihnya juga nggak terlalu pengen mau diekspos gitu. Hmm. Biar masih ya biar biar apa ya? Biar lebih kayak misterius gitu. Oke. Okay. Makanya iya, makanya saya kadang ya juga ya. Saya juga pengen sesuatu hal yang membuat lawan saya terkejut gitu. Saya ingin Hmm. memberikan kejutan-kejutan yang mungkin mungkin banyak fans-fansnya mungkin dari Brando atau mungkin
fansnya dari Gunawan atau siapalah di kelas 52. Mungkin mereka pikir kan, wah, Billy payahnya itu di ground atau di bawah. Nah, saya Mm-mm. juga sering baca-baca komentar, wah, sering mengeremen, maksudnya meremehkan saya gitu. Banyak yang sering saya baca itu mereka kayak seolah-olah meremehkan lah saya. Makanya saya punya prinsip, oke, kalian bisa remehin saya, bisa meremehkan saya, tapi nanti saya akan berikan kejutan buat kalian. Mm-mm. Ya, itulah hal-hal yang akan saya berikan nanti di Oktagon. Entah kejutan apa, mau main ground atau main striking, it's okay. Mm-mm. Tapi benar-benar Gitu, loh, Bang. tapi benar kok. Dan jujur gini, namanya taktik perang lah ya, taktik strategi perang Iya. itu kan harus nggak boleh nggak ngasih tahu strateginya apa atau amunisinya apa. Kalau mendadak bisa kalau bisa sampai nih nyembunyiin pelatih itu kan hebat banget. Kita biasanya Itulah, rata-rata udah mungkin tahu gitu, grapplingnya sama siapa gitu, udah tahu kira-kira taktiknya seperti apa. Dan apalagi kalau ada punya camp gitu yang kita nggak tahu ada pelatih grapplingnya, nggak tahu pelatih gulatnya gitu. Kan kita kan lama-lama kita juga bukan yang remehin karena kita tidak tahu loh. Jujur nih, ini kalau saya sendiri nih ya, saya sendiri. iya ya. Saya sebagai komentator, sebagai pengamat, saya juga ngelihatnya siapa nih pelatihnya. Kalau saya nggak tahu pelatihnya kan saya nggak bisa memberikan penilaian. Jadi saya bukannya saya ngeremehin, saya nganggap itu nilai minusnya di situ gitu loh. Tapi kalau Iya ada iya pelatih, benar. iya. Itu saya bilang itu taktik yang hebat sih itu. Dan apa tuh bahwa ada satu pelatih yang kemudian nggak diketahuin. Jadi orang nggak tahu kalau itunya udah berkembang sekali. Iya benar, Bang. Jadi kalau soal main, kenapa saya lebih berkembang di main ground fight? Kan sebelum-sebelumnya saya juga kan sering ya, mungkin agak kurang ya, Bang. Di fight-fight sebelumnya saya agak kurang untuk bagian ground fight-nya atau submission-nya. Ya, saya merasa perlu belajar atau perlu untuk dilatih lah. Namanya juga kan MMA. Jadi kita harus siap mau tempur atas bawah, harus siap. Tetapi secara skill mungkin ground fight saya atau mungkin submission saya masih agak kurang. Makanya saya lebih banyak belajar untuk ke ground fight-nya atau ke submission-nya. Ya gitu. Kalau untuk lawan-lawan nanti berikut mungkin lebih cenderung ke ground fight-nya kayaknya untuk next fight-nya. Makanya saya lebih mempertahankan atau lebih mengokohkan lagi yang untuk main bawahnya. Kalau striking, it's okay, ayo kita fight striking. Bisa, saya ladeni. Malah saya lebih senang. Tapi kalau udah terlanjur ke bawah, ayo, saya juga bisa ladenin. Jadi, dalam segala situasi, saya pengen jadi fighter yang lebih komplit aja gitu, Pak. Apalagi kalau sekarang kan sudah jadi seorang champion, ya otomatis banyak sekali yang sedang memburu saya gitu. Ini kayak ODP nih. Jadi saya kayak orang ODP nih. Waduh, dikejar-kejar terus. Makanya saya nggak mau nanti eh, statementnya mereka, wah saya cuma jago atas doang, bawahnya pasti kelar. Coba saya pengen sekali membuktikan kepada mungkin haters-haters saya yang sering ngebully saya gitu. Wah nanti juga satu round atau 1 menit lah atau 5 detik. Oke, nanti kita buktikan aja di Octagon nanti gitu. Saya senang sekali orang yang suka meremehkan saya gitu. Karena saya suka pembuktian. Pembuktian ini yang saya Iya, benar-benar saya apa suka tuh membuktikan gitu. an, ya silakan silakan. Sorry Bang, ini putus-putus jaringannya mungkin agak jelek. Oke, sebentar cari dulu Iya, ini ya. Oke, ya. Putus lagi ya? Enggak. iya udah mulai bagus. Oke, mulai bagus. Oke. Jadinya tadi ini ya.
Ya, pokoknya pembuktian lah. Intinya, pokoknya nggak usah ngomong banyak. Pokoknya kita buktikan aja gitu kan. Fight comes pada saat nanti fight day, lihat siapa yang lebih unggul gitu ya. Putus-putus ya, sorry. Iya, iya. Oh, ulangi Bang. Sorry, nggak terlalu kedengaran tadi. Gimana Bang? Oke, jadinya tadi kan intinya adalah pembuktian gitu kan. Mau gimana pembuktian, bukannya kita tadi pokoknya adalah pembuktian comes pada saat fight day. Nanti pada saat harinya siap bertarung, ya nanti akan dibuktikan siapa yang lebih unggul gitu kan. Pembuktian itu kan pokoknya intinya adalah kalau Billy itu adalah saya akan melakukan pembuktian gitu. Nggak pakai cyber, nggak pakai apa gitu. Pokoknya udah turun aja gitu kan. Iya, jadi nanti kalau di oktagon itu eh mungkin ya segala sesuatu bisa terjadi. Mungkin bisa saja saya menang atau bisa saja lawan saya, tetapi saya tetap optimis harus menang. Nanti ya mungkin Brando fansnya mungkin lebih banyak dari saya atau pendukungnya lebih banyak. Saya ingin buktikan ke mereka aja. Mm Nanti -mm. nantilah kita lihat. Mungkin saya yang dulu mungkin beda dengan yang sekarang atau nanti ketemu nanti. Mm -mm. Apalagi kalau ini Brando kan kemarin waktu ngobrol sama saya minggu lalu, dia bilangnya katanya nggak perlu persiapan khusus gitu kan ya. Iya, memang saya tahu memang Brando itu hebat. Brando itu wah, pokoknya ya lebih jago lah, lebih jago. Makanya dia nggak perlu persiapan khusus untuk menghadapi saya. Karena mungkin dia pikir saya terlalu lemah atau mungkin terlalu gampang lah untuk dikalahin. Nggak apa-apa. Saya akui memang Mm-mm. Brando itu lebih hebat. Mm-mm. Tapi Iya, ya, mm-mm. Tapi ya, kalau skill hebat pasti. Tapi kalau bisa ditemukan celahnya juga ya dari game plan ya. iya. Semuanya situasi atau keadaan yang di dalam oktagon nanti, ya kita lihat lagi siapa yang lebih dominan, lebih unggul, lebih menguasai arena dan lawan, pasti ya kemungkinan besar dia akan menang. Dan mungkin di fight nanti ketemu Brando, saya akan lebih menguasai dia nanti. Ya. Kalau kita ngitung balik lagi nih ke fight yang terakhir, fight Ya, yang terakhir kontender yang dulu terakhir ketemu. Itu dulu Billy kan terpaksa menyerah di ronde pertama nih. Terus ya, abis itu dari situ apa yang salah dari game plan-nya, dari rencananya gitu. Kalau diingat-ingat lagi. ya dari saya mungkin ya persiapannya mungkin yang agak kurang. Cuman kalau mau ngomong juga kan nggak enak. Saya banyak nanti oh Billy banyak alasannya, banyak alibinya kata Brando. Mm -mm, Tapi kalau untuk ya jujur-jujur aja Bang, waktu mm -mm, persiapan lawan Brando saya itu mengalami cedera, cedera di mm bahu -mm, saya mm dua -mm. minggu sebelum fight. Jadi em, tapi saya nggak ngomong ke pihak One Pride soal itu ya saya main aja lepas gitu biar nanti ya di oktagon seperti apa. Tapi kalau nanti untuk ketemu lagi, pasti saya tidak akan terjadi hal yang sama seperti waktu lalu. Pokoknya Ya, all out, pasti habis-habisan. Saya mm akan -mm. memberikan yang terbaik aja. Nggak tahu mau siapa yang menang, tetapi nanti fight nanti saya akan memberikan paling terbaik. Kalau dari yang kemarin ketemu, ada pembelajarannya nggak? Nggak ada, Ya, mungkin nggak usah kasih tahu pun nggak apa-apa, tapi ada mungkin ada bisa membantu nggak ini dalam persiapan fight kali ini? ya, banyak sekali Bang untuk pembelajarannya, kekurangan saya di waktu di oktagon saya pelajari. Mm-mm. Saya kurangnya di mana, saya kurangnya di misalnya di apa itu, saya pelajari dan saya memperbaiki itu. Mm. Tapi kalau secara khusus waktu melawan lawan Brando sendiri itu membantu untuk persiapan kali ini. Bagaimana? Bang?
kan ada ini kan dari sama Brando kemarin yang pertemuan terakhir sama Brando itu ada bisa membantu nggak membaca game plan-nya atau bagaimana Brando itu akan bermain. Nanti saya akan mengalir aja Bang waktu kalau nanti fight. Kalau untuk membantu, saya rasa sih karena sudah pernah ketemu, jadi untuk ukuran kekuatan saya sudah rasa di situ. Saya sudah pernah tahu ukuran kekuatan kita seperti apa. Nanti untuk next saya akan belajar ya untuk sekarang aja ya. Sekarang saya Hmm. sedang memperbaiki kekurangan-kekurangan saya waktu melawan Beranto. Hmm. Ya, oke, ya udah. Kak, jadi saya cuma mau ini aja deh. Aku rasa saya juga udah. Kita maju ke Q&A yuk. Ini ada udah Oke. banyak nih pertanyaannya. Nih biasanya banyak nih yang Ya, nanya. Ya, tapi sebelumnya gini, teman-teman semua yang masih mau nanya atau kenapa atau yang masih mau bertanya, itu di bawah ada tanda tanya tuh. Ada ikon tanda tanya. Nah, klik di situ aja terus nanti supaya kalau jangan di comment section, kalau di comment section itu sering kegeser ke atas. Jadi klik aja di tanda tanyanya nanti kita bisa bacain satu-satu. Nanti juga bisa di display, kelihatan juga di sini kalau live. Oke, mari kita lanjut. Ini ada dari siapa nih? Simo Rangkir. Saya nggak bisa baca full namanya, username ya, sorry. Tolong berikan satu kata buat Brando Mamana Tiger Karo. satu kata atau satu kalimat ya Bang? Satu kata. Satu kata. Dia mintanya satu kata. Nggak satu kalimat nih. Jadi kan kalau satu kata apa ya? Plus. Banyak ya. Itu komentarnya banyak. Iya, plus. Ini kayak spesifiknya terlalu spesifik sekali ya untuk satu kata ini. Apa ya? Brando. Baru bilang kata Brando aja udah satu kata habis dong. Udah satu kalimat ya, satu kalimat, satu kalimat. Satu kalimat buat Brando siap-siap. Saya juga sudah tidak sabar untuk pengen ketemu nanti. Dan untuk menebus kesalahan saya waktu lalu. Siap-siap aja. Oke, siap. Oke, masih terkait Brando. Ini ada yang nanya juga, sorry aku nggak lihat tadi. Maestro, dari Maestro ditanya berapa ronde melawan Brando? Kalau untuk berapa ronde, saya tidak tahu ya. Nanti kita lihat aja di lapangan seperti apa. Bisa saja itu satu ronde, atau dua ronde, atau tiga ronde, atau bisa panjang. Tergantung situasi dan momen saat itu nanti. Oke, jadi pokoknya siap juga ya. Nah, ada juga dari Bravo nih, dari Bravo Clement. Kelemahannya Brando apa? Kelemahannya Brando? Iya. Kelemahannya Brando, kalau dalam sistem saya sih, kalau sekarang kalau mau saya bilang kelemahannya juga, nanti entar dia udah akan melatih kelemahannya itu untuk menjadi kekuatan gitu. Jadi menurut saya tidak relevan untuk bilang kelemahannya di sini. Itu buat saya aja pribadi. Kalau misalnya kelemahannya, ya saya mempersiapkan untuk menghajar kelemahannya itu nanti di mana. Nggak apa-apa. Itu masih rahasia ya, rahasia. Itu rahasia. Ya, nggak. Dan kan bacanya pasti beda-beda ya, dan itu rahasia. Iya, Kalau nggak game plan-nya ketahuan dong, gitu. iya, itu rahasia perusahaan, jadi jangan dikasih tahu. Oke, ini juga tadi udah ditanya kelemahannya. Kalau Dwi Indra Dewa tanya kelebihannya mau nggak? Jawab. Ya, kalau kelebihan Brando saya pengen jawab aja. Kelebihannya Brando itu dia dari punya Dwi apa ya? Indra Dewa. Jiwa warrior, pantang menyerah gitu. Dia juang yang hebat. Waktu dia fight lawan Gunawan untuk ronde-ronde 1-3, saya lihat dia punya semangat ya. Waktu itu mungkin dia kehilangan sabuk dan dia harus merebut kembali. Jadi dari situ saya lihat, wah ini warrior. Jadi punya jiwa yang pantang menyerah.
itu aja. Dia semangat, semangat sekali dan di secara skill rata-rata dia di atas. Bagus. Jadi untuk semua fighter di kelas saya ya, di Ya. kelas Straw itu kemampuannya bagus, Mm-mm. di atas rata-rata gitu. Oke. Ini ada lagi yang nanya nih, Arfan Miss. Sama juga sama Mas Gunawan nanya, requestnya Mas Billy kalau rontokan gigi Brando sampai ompong. Siap Mas Kemarin Tim, waktu, doakan aja. iya, Bantu doa dan dukungan aja. oke. Ini ada, mm-mm. Jadi ini sama juga, nanya juga mengenai giginya Brando. Dari Timothy, Ini siapa tuh? Mbak, ini sama juga pesannya dari Timothy T. Ya, sorry nggak kebaca juga. Timothy T. ya. Bang Billy, jadi lepasin tiga gigi Brando apa enggak? Mau finishing, terus habis itu ini udah nanya 2 kali. Terus habis itu nanya juga, Billy main finishing atau cantik? Tadi juga sudah dijawab ya. Mau main Iya, iya. udah dijawab juga. Nah ini. Ini ada juga kasih semangat. Bang Billy semangat terus dan hati-hati juga karena Abang Brando latihannya makin mematikan. Ini dari Ya, siap. Terima kasih siap. atas sarannya dan himbauannya gitu. Terima kasih. Nah, ini ditanya Imen Katarigan, Bang Billy, kenapa disulut petarungnya pada basic taekwondo semua, banyak andalin tendangan? Oh, itu. Untuk di Sulut itu memang di Sulut itu lebih terkenal ya, lebih terkenal banyak sekali atlet-atlet taekwondonya. Mm-mm. Dari yang berprestasi sampai di luar negeri, untuk tingkat dunia atau tingkat nasional banyak di sana. Dan Mm. saya termasuk di salah satu yang itu. Tetapi kalau ikut-ikut kadang saya nggak sampai ke level nasionalnya atau level dunianya. Tetapi banyak yang jago-jago di sana. Cuman mungkin belum tersentuh dengan MMA aja gitu. Mm. Kalau untuk Tak, segi taekwondo atau strikingnya bagus-bagus. Sulut itu hebat. bagus-bagus. Taekwondonya Mm-mm. ya terkenal lah. Bisa bisa mengharumkan nama negara atau mengharumkan nama suatu daerah itu banyak di sana. Kalau saya mungkin dari taekwondo yang mungkin secara skill udah nggak sama, udah level kita udah kayak wah ini yang muda-muda udah semakin cepat mainnya. Jadi ya sudahlah beralihlah ke lain. Udah nggak bisa lah kalahin kalahin yang muda-muda sekarang. Ya lumayan kakinya kan karena taekwondo itu identik dengan kaki. Jadi apalagi kalau yang masih umur 15 tahun sampai 20 tahun kakinya kadang saya nendang sekali mereka udah 3 kali. Mm-mm. Jadi secara berkompetisi dengan mereka udah nggak bisa. Jadi saya lebih ke MMA aja ya gitu. Tapi Bang Bil nanya nih, saya kan dulu ikut awal-awal dulu tahun 2000-an saya kan ikut taekwondo. Iya ya. Saya kemarin ngelihat, iya saya kalau ngelihat taekwondo tahun kira-kira tahun 2000 gitu ya, tahun 2000 awal tahun 2000 sampai mungkin tahun Iya ya. 2000 2003 gitu. Dibandingin yang sekarang itu kayaknya agak berbeda ya. Dari segi apanya Bang? Saya ngelihat nggak terlalu banyak pakai roundhouse dari bawah, roundhouse yang tendangan yang berputar itu nggak terlalu banyak lagi. Kebanyakan kayaknya side kick, habis itu terus banyak di kayak di hook gitu, kayak di kait gitu kakinya. Oh iya iya benar. Iya emang saya juga ngerasain di zaman-zamannya saya itu Bang. Tahun 2010 ke bawah itu. Saya kan ikut pertandingan itu dia pertama kali 2003 Bang. Ya, Untuk kelas taekwondo ya. Saya masih masih umur berapa ya kira-kira? 8 9 tahun kayaknya. Pada waktu ikut pertama kali. Dan dari situ saya juga pas pertama turun saya bisa menang juga waktu itu. Dapat emas lah di pertandingan pertama. Dan dari segi fight-nya agak beda jauh dari yang sekarang-sekarang gitu Bang. Agak beda ya, jauh. Karena kalau memang dulu kita memang full contact secara skill,
banyak banget, banyak. Tapi sekarang lebih cenderung ke poin-poin aja. Kalau dulu kita maunya hantam sampai KO, sampai nggak berdiri lagi. Kalau sekarang lebih ke cenderung ke poin-poin aja kayaknya. Kalau Mm-mm. istilah di taekwondo lebih banyak ke checking-checkingnya. Karena kan taekwondo ini asalnya dari Korea. Jadi kadang di Korea itu sering merubah-rubah aturan pertandingan. Jadi kadang kita harus menyesuaikan juga dengan Mm-mm. aturan-aturan yang dibuat dari Korea sana. Dari Mm-mm. segi pertandingan, pelanggaran juga kadang kalau tidak menyesuaikan ketinggalan juga sih. Tapi secara kalau mau bilang bagus, taekwondo zamannya saya itu 2010 ke bawah itu bagus-bagus dari segi fight-nya. Tapi setelah di atasnya itu wah udah lebih banyak checking-checkingnya. Tapi kalau dengan banyak checking begitu, masih transisi ke MMA-nya lebih sulit gak? Kalau saran saya sih mungkin harus dirubah ya, harus kembali Mm. lagi ke 2010 ke bawah. Karena kalau Mm-mm. untuk di MMA, kalau gunakan checking bisa juga, bisa. Tetapi Ya. secara efektif untuk melumpuhkan lawan, mungkin saya rasa tidak kurang. Damage-nya Mm-mm. secara kecepatan dan kekuatan itu kurang. Jadi Mm-mm. belum 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 ya belum bisa lah untuk bersaing di dunia MMA kalau seperti itu. Harus back ke 2010 ke bawah. Harus bisa Mm-mm. fight sampai KO gitu. Yang Uruk Wesur Bakti itu dia udah tadi ada beberapa komen. Sekarang masuk ke MMA susah, habis kena tangkap. Terus habis itu sekarang cuma dorong-dorong pakai kaki, gara-gara pakai Iya. sensor katanya. Nah, kayak kalau kita kan sering pakai body protector yang udah ada sensornya. Kena Ya, tek, basicnya tendangannya masuk, langsung poin. Cuman sentuh aja gini, Bang. Kecil aja, bisa poin. Kalau dulu kan kita harus full, boom. kalau kalau nggak Harus bunyi memang, nggak ada poin kan kalau dulu. iya, dulu. Dulu saya masih sempat Ricky juga masih pakai di papan, papan whiteboard. Kayak apa, ada apa ya, lakban lah. Apa namanya? Warna merah sama biru kan? Ya, ya. Iya, manual, manual. Jadi Ah, ah. kalau masuk satu poin ditempel poin satu, dua, tiga. Kalau sekarang kan udah main kayak apa ya? PlayStation. Video kayak video game. Iya, iya Mm-mm. ya. Jadi kalau kena body, tek satu, kepala, tek tiga. Kalau dulu cuman masuk satu, wasit angkat kan langsung tempel-tempel. Makanya saya rasa kayak kayak udah berbeda kayak langit dan bumi lah perbedaannya Mm. sekarang. Ya saya Jadi masih ingat dulu satu pengalaman saya waktu tanding, kena badan berapa kali, telak tapi nggak bunyi, nggak dianggap poin. Pelatih ya saya ya ya. di pelatih saya di pojok teriak, udah tendang aja kepalanya, tendang. Iya, kadang bikin bawa emosi juga loh, Bang. Iya, saya sering juga gitu. Saya sering juga. Sekarang cuma ditolak gitu aja udah langsung dapat poin, udah gak ada Iya, lagi tuh drama kayak begitu. iya. Saya dulu dulu juga biasa begitu. Waktu fight, udah ditendang masuk ini. Terus lihat papan skor kan. Wah, Mm-mm. kok nggak poinnya tidak bertambah? Kadang lihat wasitnya langsung langsung ditunjuk-tunjuk gitu kan. Tapi Ya. malah nggak keluar poinnya. Terpaksa fight terus. Kadang bikin Mm-mm. jengkel juga. Kadang apa pelatih saya juga sering marah-marah. Wah itu protes-protes ke wasit kan. Kenapa Mm-mm. tidak keluar? Padahal masuk gitu. Kalau padahal tendangannya keras, tapi nggak masuk Ya. poin. Kalau Mm-mm. sekarang headgear kita, apa headgear, Helm ya, headguard, headguard. kena jempol aja, poin. Hah. Kalau dulu memang harus kena telak ya, harus kena. Ya. Kalau dulu harus kalau perlu sampai KO atau kepalanya agak linglung gitu. Kalau Iya. sekarang kena kelingking aja, tek, langsung keluar poin. Makanya pengennya taekwondo itu kembali ke era zaman-zaman dulunya aja gitu, biar asik nontonnya. Mm-mm. Iya sih asik.
saya padahal cuma berpikir gini, saya cuman karena saya tumbuh di satu era tersebut, saya lebih suka nonton yang seperti itu. Saya pikirnya seperti itu, padahal. Tapi ternyata nggak juga, nggak, mungkin nggak juga ya. Iya. Apalagi kalau dulu-dulu kan kita bisa search di YouTube juga, Bang. Mm, Pertandingan taekwondo dulu-dulu ya, zaman mm, mm. 2000-an ke bawah itu. Wah, atletnya hebat-hebat, terus skillnya asik lah dilihat. Ya. Asik. Tendangannya memang main kayak ayam gitu. Puk, 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 main. Kalau Mm-mm. sekarang mah dorong-dorong. Tiu, tiu. Aduh, nggak enak liatnya. Kalau dulu Coba. kayak ayam apa ya dibilang Iya bener kan, kayak gitu. kayak kalau adu ayam terbang gitu kan, ayam berantem gitu kan Iya, terbang terus habis itu nyakar satu sama langsung lain gitu main kan. kakinya itu dia asik banget. Uh, Pokoknya kakinya itu keren lah liatnya. Apalagi kalau iya. sudah setara tingkat dunia atau SEA Games. Mm-mm. Artinya kan udah dari negara-negara, pasti hebat-hebat. Wah, mainnya itu asik lah liatnya. Tapi Iya. kalau sekarang ya main dorong-dorong aja, dorong-dorong. Mm. Oke, ini kayaknya ada yang kok jadi malah panasnya Ahong sama Theo nih. Ngikutin gak, Pak? Iya, saya ikutin juga, Bang. Saya Oke, ikutin ini juga. soalnya kebetulan ada yang nanya juga nih tadi. Ada yang nanya, menurut Theo versus Ahong, menurut Bang Bill gimana? Theo sama Ahong dua. Aduh, gimana ya? Eh kalau untuk mereka berdua, sebenarnya gimana ya? Kalau buat saya, Bang, mereka Hmm. berdua ini panutan loh, panutan saya loh. Mm-mm. Maksudnya saya ngefans kedua-duanya juga ini. Mm-mm. Kedua-duanya saya ngefans. Ahong baik Cem Theo juga saya ngefans buat mereka berdua. Saya paling senang lihat, apalagi pas waktu saya war kan, wah di ya rame lah, rame rame waktu itu saya juga gergetan sampai ikutin terus perkembangannya mereka. Tapi Mm-mm. kalau untuk ketika mereka fight lagi, aduh saya bingung mau pilih yang mana, pusing juga. Tapi saya Sulit juga. iya, tapi saya milih yang menang aja deh. Tapi Yang kalau menang yang berarti tapi kalau yang ya gimana Bang? insiden yang terakhir lagi ini gimana nih? Yang kemarin kok rasanya kok udah mulai komentarnya itu agak ini nggak agak ngelewat batas nggak? Gimana? Bang Billy Yang bilang. komentar siapa Bang? Komentar siapa? Ahok kan bilang bahwa tuh kalau kenapa kok lawan orang cacat aja bangga gitu, Oh iya, menang lawan orang. saya baca juga, saya baca juga itu. Saya baca di story-nya di Facebook Bang Theo. Mm-mm. Jadi ya gimana ya? Kalau buat saya itu urusannya mereka aja lah. Saya nggak pengen Iyalah, masuk campur urusan mereka. ya. Biarkan mereka nanti selesaikan di oktagon lah seperti apa Mm-mm. gitu. Tadi Hamadali tadi udah dijawab. Susah milihnya, pilih aja yang menang. Iya, soalnya dua-duanya eh, saya ngefans kedua-duanya aja. Saya walaupun kita sama-sama champ tapi saya ngefans kedua-duanya gitu. Oke, ini William PP tadi ada nanya, kenapa nggak jadi ke studio? Nggak ada breaking news hari ini. Harusnya tadi bawa ke ini sih, ke studio tadi harusnya. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari M Hamadali. Sorry, sama lagi. Fighter UFC favoritnya Billy siapa? Kalau untuk favorit ya, untuk Iya. favorit saya lebih ke ini eh kayak skill saya gitu. Apalagi dia basicnya taekwondo, Anthony Pettis untuk Mm-mm. skill kakinya, tendangannya dia unik, cara mainnya unik gitu. Anthony Mm-mm. Pettis sama kalau untuk skill main ya, kalau untuk misalnya seorang champ, saya lebih lebih senangnya ke ini Israel Adesanya. Tapi banyak yang saya ngefans Bang. Misalnya Mm-mm. Israel dengan masing-masing karakternya mereka, terus Mm-mm. Khabib. Saya juga senang sama Khabib karena karakternya itu dia humble banget, terus dia eh, lebih religius, Mm-mm. lebih itu gitu. Tidak pernah suka mengintimidasi lawan
misalnya dia Mm-mm. nggak pernah mulai lah untuk mengintimidasi. Jadi saya senang karakternya. Kalau McGregor, saya juga ngefans sama McGregor soal apa ya, pinter lah untuk memanasi suasana, dan Ya, dia apa, menjadi pemain dengan bayaran yang lumayan mahal gitu loh bang, karena apa ya, karena dia ya nilai jualnya jadi mahal karena suka yang hal-hal yang seperti tadi yang saya bilang. Jadi setuju. kayak UFC naik gara-gara seorang McGregor gitu. Mungkin ini itu betul sekali dan saya kasih gambaran begini. UFC itu pendapatannya itu mandek di sekitar 500 juta US, 500 juta dolar itu sebelum McGregor. Iya. Nah, habis itu dia baru bisa naik itu setelah ada McGregor. Dan Nah kalau itu. dibilang mereka nggak punya nilai jualnya, tahun 2020 kemarin waktu lawan Cowboy Cerrone itu tetap aja jadi pay per view paling tinggi. Habib 700 Iya. ribu, si Israel Adesanya 700 ribu, McGregor 1,3 juta. Yang cuman bertahan Iya. cuman sekitar 30 detik gitu kali. Iya. Iya. Dan suka nggak suka ya, suka nggak suka. Habib itu sesudah lawan McGregor itu kan nggak di bayarannya lewat 1 juta terus, lawan satu juta US. Iya. Sebelumnya dia nggak pernah nyampe segitu. Jadinya ya apa tuh suka nggak suka dia yang bawa per apanya namanya ya, suka nggak suka itu dia yang mendorong bayarannya fighter ke atas. Sebelumnya dia nggak ada, Iya. jarang di bawah satu, di atas 1 juta dolar untuk ukuran UFC. Iya benar bang. Gitu. Jadi Suka fighter-fighter UFC ini memang tajir-tajir banget ya. tajir, tapi saya gini, saya waktu itu pernah lihat bukan Dan Hooker, aduh saya lupa beneran saya. Tapi ini contoh saya ambil terus. Dia pernah ada satu tulis di art, ada dia pernah tulis satu, dia pokoknya dia menuliskan bagaimana dia itu sebetulnya pada pendapatan dia menang duit itu kalau nggak salah itu 50 ribu atau 100 ribu US, 100 ribu US dolar ya. Jadi kan 1,5 M lah kira-kira. Iya. Iya. Pada duit segitu dia jabarin, saya bayarin pelatih segini, bayar biaya hidup segini, ini dan itu terus dikurangin dan ujung-ujungnya pada levelnya UFC dapat 50 ribu sampai 50 ribu, 50 plus 50 ya, jadi 50 ribu untuk turun, 50 ribu kalau menang. Itu masih Iya. belum cukup untuk biayanya untuk nembus kalau nggak salah top 15, top 10 besar. Ah, Karena kenapa? Jadinya pada saat dia mau naik badan, naik ininya, pada saat dia naik level, latihannya juga naik. Mungkin kalau dulu saya pernah ngomong sama Theo kurang lebih sebegini. Kalau kita ngomongin debutan, mungkin kita nggak usah latihan groundnya terbatas aja bisa. iya, Oh, iya Miles benar. Jury, Oji Kebumen tadi bilang Miles Jury itu. Nah, sesudah itu begitu dia naik lagi ke satu level jadi champion kayak Billy sekarang, kan berarti mesti Iya, latihan iya. groundnya juga spesifik, latihannya sama spesifik orangnya tertentu gitu kan, yang pokoknya strateginya mesti spesifik sekali. Naik lagi ke tingkat Asia nggak bisa, mungkin harus latihannya latih jujitsunya sama black belt, nggak bisa lagi Iya, mungkin iya. sama purple, nggak bisa lagi sama brown aja, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya naik terus. Jadi biayanya juga naik, sparring partnernya juga harus naik, ininya juga apa tuh, nutrisinya nggak bisa sembarangan lagi dan seterusnya, sehingga biayanya tuh makin lama makin naik. Kira-kira kalau estimasi saya kalau di UFC itu kalau bisa nyaman itu kalau udah pendapatannya itu 100 plus 100, jadi datangnya Ya, udah 100 dan ya. Tapi ini juga hidupnya di Amerika ya, karena biaya hidup ah, sono kan juga mahal kan. iya benar Jadi bang. naik, biayanya naik terus gitu. Iya, Nah, iya. hmm, Ya memang sesuai dengan apa yang didapat ya bang. Jadi iya, apa yang nanti didapat gitu juga yang harus nanti dikorbankan. di investasi ulang lagi ke latihan lagi gitu. Iya.
jadinya ya gitulah. Kalau namanya 1 juta, oke, tajir, boleh, bener. Tapi kalau yang di bawah yang 50.000, 100.000, 20.000, 30.000 mah enggak gitu. Itu juga bisa Iya, babak iya. belur. Harus jadi champion aja lah, biar bisa Uh, naik. gitu. Nah, oke. eh nah, ini ada lagi nanya. Bentar, ini kita nanya nih. Ada email. Uh, kalau nanya lagi nih. Ini lagi nanya. Sudah masuk ke kandang macan? Oh, udah siap lah ini. Ada tanggapan nggak? Iya, udah masuk, siap masuk kandang macan. Oh iya, siap banget lah. Ngapain saya harus takut? Saya kan pawang ya. Oke, saya catat itu nanti kalau kita sebelum live, kalau saya bagian yang interview nanti saya catat itu katanya pawangnya gitu. Iya, emang Brando itu tigernya, macannya. Tapi jangan Mm-mm. lupa, macan itu atau harimau itu selalu tunduk pada pawangnya. Iya. Nah, ini ada lagi nanya, ada pertanyaan ini. Brando, Edowar atau Brando? Siapa aja deh. Siapa aja? Lebih unggul yang mana? Iya. Kalau kedua-duanya untuk unggul sih, saya tidak pernah meremehkan lawan, tetapi kedua-duanya bagus. Kedua-duanya Mm-mm. bagus. Unggul juga ya bisa saja karena tergantung ya. Kadang Mm-mm. saya ketemu ini jadi lain situasinya. Saya ketemu ini kadang masing-masing punya karakter lah atau masing-masing punya kelebihan dari segi apalah gitu. Dari segi mungkin strikingnya atau groundnya. Jadi ada nilai plus minusnya. Mm-mm. Jadi untuk unggul masing-masing fighter punya keunggulannya masing-masing, punya juga eh, kekurangannya masing-masing. Oke. Ini ada dari pertanyaan. Kita lanjut. Sadai MT ada nanya. Sorry. Sadai MT tadi mana nih ya? Kok nggak kelihatan? Request Bang Billy, nokin Brando pakai, dia bilang nokin Brando pakai Dolce Cagi. Dolce Cagi itu apa tuh? Tendangan tornado. Tendangan tornado. Iya. Mm-mm. Kalau untuk request ya mudah-mudahan aja, doakan aja ya. Mudah-mudahan Oke. sesuai requestnya. Mm-mm. Nih ada Francisco Po. Siapa nih? Kirim cyber ke Brando pakai bahasa Manado. Francisco Pontolawokang. Panjang amat namanya. Oh iya, iya. Itu Sabam Jamal itu, teman saya Sabam juga. Jamal. Oke. Iya. Saywar untuk Brando ya, bahasa Manado. Tunggu-tunggu Joanna. Nanti terong boku dapa, boku lihat siapa lebih jago. Si pica pangana. Gitu lah. Nanti tinggal Mungkin agak lucu ya Bang. nggak Kalau untuk apa-apa. orang Manado, kadang lucu. Harus gitu. Kalau kita harus kumpulin orang teman, ya kalau dari Manado harus kita bahasa Manadonya keluar gitu kan. Iya, iya, benar. Tapi kadang kadang saya diketawain teman-teman loh Bang. Ketawain, Kenapa? katanya gini, apa? Kok udah sering nongol di media atau bahasa Manadonya so keluar-keluar TV atau media, nggak logat masih begitu. Maksudnya logat saya apa? Logat ya Indonesia atau logat Jakarta lah. Tapi Mm-mm. ada apa? Manado-Manadonya gitu. Jadi kayak lucu gitu. Nggak juga. Ada Coba kayak nih, dialek-dialek gitu. menurut saya nggak malah itu bagian dari karakter. Coba saya lihat aja deh. Nih ambil contoh. Gunawan masih sak medok-medoknya kalau kita bilang. Oh ya, betul. Itu Iya udah benar Bang. medok. Terus habis itu Iya. Brando juga. Brando ngomongnya juga apa enggak, apa tuh logat Bataknya ada tuh intinya. Iya. Iya, Benar benar nggak Bang. ada. Buka itu jadi bagian dari karakter kalau saya bilang nggak usah dirubah kalau itu.
Iya, benar. Jadi cuman kayak kayak teman-temannya kita aja, teman-teman yang ya dekat dengan saya lah. Kadang kita kan bercanda-bercandanya seperti itu, Bang. Jadi Iya. kayak di wah masa ngomongnya kayak gitu. Kalau bahasa kita, masa ngomongnya kayak gitu. Udah sering kan diliput atau sering diwawancara gitu, ngomongnya masih masih kentara bahasa Manadonya gitu, logat Ah, Manadonya gitu. Si unggul bahasa Manado. biarin. Iya, makanya saya perlu berbaur lah. Mungkin ya, mungkin mudah-mudahan One Pride masih ngasih kesempatan untuk kontrak lebih panjang ya. Saya bisa latihan-latihan lah untuk ngobrol pakai bahasa yang ya sesuai lah. Logat Karo, sorry, maaf, saya ada salah dikit tadi, ada yang betulin namanya. Tarigan 7863 Bung Brando. Brando bukan logat Batak tapi logat Karo. Maaf, ya koreksi Oh gitu. iya. Logat Karo. Ya, menjua-jua, menjua-jua. Penjua-jua. Mm-mm. Saya tahunya cuma itu. Ini jangan sampai kejadian kayak kemarin waktu itu saya ngomong sama lagi ngobrol sama siapa terus habis itu chatroomnya malah ngomonginnya orang lain lagi gitu. Nah, ini dari Medan nih, udah Tarigan, udah komen ini. Logat Iya, Karo bukan Batak, tolong dong dipahami. Iya, iya. ya baik 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 Pak, maaf maaf Pak, maaf Abang. Mm-mm. Oke, kita tinggal 5 menit lagi deh. Kita kasih 2 pertanyaan lagi aja. Oke. eh ini tadi Imen kata Rigan. Bentar, ini selain ini ada nanya dari Oji Kebumen. Nah, Oji Kebumen ini kalau diperhatiin dia itu salah satu petinggi berdedongkotnya kalau di forum MMA in Combat Sport nih. Oh iya, iya. Selain selain Mas Gunawan dan Brando, menurut Mas Billy kontender lainnya siapa? Kontender yang bagus-bagus maksudnya, Bang. Iya, fighter-fighter yang kira-kira yang berpotensi jadi kontender. Oh iya. Yang saya lihat banyak, Bang. Jadi saya juga sering melihat fighter-fighter yang lain yang menurut saya bahasa kasarnya ya, Bang, akan mungkin Mm-mm, bisa jadi ancaman buat saya nanti ke depan. Jadi saya harus waspadai. Jadi ada mm-mm, beberapa fighter juga yang saya sering pantau juga supaya nanti ke depan biar bisa mempelajari ya bagaimana untuk bisa mempertahankan sabuk itu dari kontender nanti. Siapa nanti yang mm-mm, akan ini gitu. Banyak deh pokoknya di kelas traweh itu banyak. Jadi saya nggak mm. mau meremehkan lawan juga. Saya rasa mereka bagus-bagus. Jadi nanti kalau ketemu saya akan selalu bilang ready. Saya akan selalu bilang siap. Jadi Tapi ya kerasa nggak? kayak apa Tapi nih? kerasa nggak, Bang Bill? Itu sekarang ini, kalau dulu kan rasanya cuman Gunawan, Brando sama satu lagi siapa? Santoso ya, Santoso kan Iya, satu. iya. Oh iya, benar. Jadi itu tiga. Terus habis itu Kak semuanya Gunawan udah menang. Tapi dengan kemarin Billy menang ini benar-benar kayaknya sekarang semakin banyak yang konten yang semakin padat gitu, semakin ramai ini strawweight ini. Iya, Setidaknya benar perasaan. sekali, Bang. Saya rasa juga kayak 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 berbeda gitu loh, Bang. Kayak Mm-mm, waktu Gunawan kan kayaknya jadi kayak pikiran saya juga waktu waktu misalnya waktu Gunawan masih ini ya, menang-menang masih bisa mempertahankan waktu sebelum-sebelumnya. mm-mm, Saya berpikir, wah kapan ya saya bisa menang dari dia? Saya sempat berpikir, Bang. Saya mm-mm. pikir, kapan ya bisa menang dari Gunawan? Kapan ya bisa jadi juara, Kak? Atau kapan Kak bisa merebut sabuk dari Gunawan yang mungkin saya pikiran waktu itu agak bingung gimana sih cara ngelahin dia.
bingung. Ya. Jadi kayak serba Gunawan ini nggak ada kekurangan gitu. Mm-mm. Jadi kayaknya wah fighter yang paling hebat lah di kelas kita. Jadi saya juga sempat ada rasa-rasa pesimisnya ya untuk menjadi seorang juara di waktu itu dulu ya, waktu dulu Mm-mm. saya kadang-kala sempat timbul rasa pesimis untuk menjadi seorang juara di kelas strawweight. Karena saya rasa Gunawan itu bagus, apalagi rekornya wah paling panjang deh di One Pride kalau kita bilang ya. 3 tahun kan dipertahankan terus 10 kali tidak terkalahkan apalagi. Ya. Jadi kadang saya berpikir sebelum waktu sebelum fight lawan Gunawan ya, sebelum Mm-mm. itu saya berpikir sangat pesimis lah untuk bisa menang. Tapi Mm-mm. itulah ada pepatah bilang mengatakan seperti ini. eh, Orang pekerja keras akan bisa mengalahkan orang yang berbakat. Ya. Dan waktu persiapan lawan Gunawan, saya sangat bekerja keras dalam latihan. Apalagi waktu itu saya persiapan hanya 3 minggu loh bang, 3 minggu. Mm. Saya kan dibilang katanya kayak ya cuman dibikin ayam sayur aja, kayak Mm-mm. cuman buat menambah koleksinya Gunawan aja, terus kayak cuman apa underdog itu. Tapi Mm-mm. saya sering baca komentar-komentar seperti itu. Ya kadang membuat saya pesimis, tapi kadang juga ketika dipikir-pikir membuat saya semakin gila lagi untuk membuktikan Mm-mm. ke fans-fansnya mungkin dia atau mungkin waktu itu ya. Saya pengen Mm-mm. membuktikan bahwa yang itu tadi saya bilang saya akan berikan kejutan buat kalian. Dan benar waktu fight saya tidak mau pikir mau main kalah menang itu biasa, tetapi pas menang wah tidak sangka Mm-mm. juga secepat itu, apalagi kondisi wajah saya kan ini tidak ada yang bonyok bang, tidak ada Mm-mm. pukulan yang masuk, tidak ada, pokoknya bersih lah. Mm-mm. Yang waktu Gunawan saya fight dan Gunawan kan itu hanya kena take down aja sekali, Ya. take down. Jadi pas saya buang tendangan back kick terus ditangkap kan, ditangkap Ya. dibanting Mm-mm. langsung di press gitu, tapi saya bisa apa dibalikan keadaan, saya bisa balikan dan di situ saya bermain ya, saya all out, jadi saya keluarkan semua tenaga kemampuan saya sampai di Mm-mm. posisi momen saya dapat kesempatan saya langsung finish. Dan pas Gunawan tap dan menyerah, saya kayak ini mimpi atau nyata sih, kayak masih kayak baru bangun tidur gitu, kayak Mm-mm. nggak nyangka. Jadi itulah yang saya bilang bang. eh, Orang yang bekerja keras akan mengalahkan orang yang berbakat. Mm-mm. Dan fight kali ini juga saya sudah bekerja dengan keras, sudah latihan dengan baik. Tetapi saya juga tidak akan meremehkan Brando karena Brando saya tahu fighter yang baik, bagus. Mm-mm. Saya hanya akan memberikan yang terbaik. Pokoknya sabuk ini belum akan kemana-mana. Itu aja. Mm-mm. Kalau saya kembali nih, saya ingat yang 3 minggu sebulan yang lalu lah kira-kira waktu saya live sama bareng Gunawan. Saya tanya, kalau saya tanya emang kenapa kok bisa kalah gimana? Jawabannya dari Gunawan cuma satu. Billy sudah mempersiapkan diri dengan lebih baik daripada saya, makanya dia menang. Iya. Saya Itu gini loh, Bung Pram. Saya ya. sangat senang sekali sama Mas Gunawan. Yang saya sangat senangnya itu orangnya humble gitu. Mm-mm. Orangnya tetap merendah walaupun dia seorang champion. Saya sangat senang. Saya sangat senang dari semua fighter yang ada di Strawweight. Saya Mm-mm. merasa secara karakter, secara kedewasaan Gunawan itu kalau saya bisa kasih 10 jempol, 10 jempol deh buat Mas Gunawan. Jadi Mm-mm. saya sangat salut buat dia. Orangnya bisa menerima kekalahan dan tidak banyak alasannya, kan tidak banyak saya gini ya, kalau misalnya dia rasa saya lebih baik ya pasti dia akan akui itu, dia akan bilang ya saya persiapannya mungkin lebih baik atau, jadi dia orangnya humble terus nggak banyak alasan juga ketika mau kalah menang itu ya sesuai dengan apa yang mungkin fighter masing-masing latihan gitu, mungkin dia lebih keras Mm-mm. gitu.
Ya, gitu loh Bang. ya. Jadi ada mutual apa tuh saling hormat lah ya, saling menghormati gitu ya. Iya, saya juga respect banget sama Mas Gunawan. Ya. Nah ini yang sebetulnya kita semua saling inilah ya, pengennya begini. Tapi tapi dalam kondisi seperti ini kadang entertainment nggak itu yang kurang menjual ya. Saya sebagai praktisi sih seneng kalau kalau begini semuanya gitu. Tapi dari sisi entertainmentnya aja sih. Iya, tapi kalau untuk entertainmentnya gini Bang, saya Ah, ini kan di kelas Rawe itu masing-masing fighter itu karakternya beda-beda loh Bang. ya, Gunawan mungkin ya dengan karakternya seperti itu. Brando juga dia punya karakter yang menjual juga dari ya yang ya bisa dibilang yang suka bikin rusuh, banyak OC-nya. Ya, mm, jadi dari situ dia sebenarnya punya nilai jual yang bagus loh. Kayak orang pengen penasaran loh nonton sama Brando terus. Jadi mm, ya fans-fansnya juga kan dari Medan banyak juga. Kadang juga dari Sulawesi banyak yang juga yang ngefans sama dia. mm, Dan kalau bisa dibilang ya Brando itu kayak ya McGregor lah, McGregor Indonesianya. Kan saya sering baca komennya gitu juga. Oh, ini Brando McGregornya Indonesia. Ya, hampir-hampir kena juga. Mirip-mirip mm, juga mm, gitu. Ya pokoknya buat Brando ya punya karakter yang tersendiri lah. Dia mampu untuk mengangkat pride atau bisa membuat nilai jual ya buat dia sendiri gitu. mm, mm. Ya, ya wis kayaknya kita sudah dari penghujung waktu sudah penghujung acara nih. Kita sudah habis. Buat teman-teman semua yang masih ada pertanyaannya, sorry ini kayaknya banyak terus ngalir terus pertanyaannya Iya, banyak banget. jadi ngobrolnya asik, asik loh ngobrol. Jadi nggak pengen cepet-cepet selesai, tapi waktunya udah habis jadi. Setengah jam lagi ada yang mau nanya, mau lanjut kuat nggak? Ini udah malam loh di Manado loh. Oh iya iya gitu. Nggak apa-apa, mau lanjut. Yang penting ngobrol asik aja, ngobrol enak Saya aja. saya saya nggak tahu dulu nih ya dulu kalau sebelum sebelum saya nggak tahu ini baru berubah akhir-akhir ini. Tapi dulu itu 1 jam itu kena Ya. potong. Jadi kalau kayak tadi Oh ya. kemarin itu benar-benar kayak plek gitu langsung diputus sama sama Oh, ya. Instagramnya. Iya. Tapi sekarang udah lebih nggak? Sekarang udah 1 jam lewat 3 menit udah. 1 jam lewat 3 Oh menit. berarti masih bisa dong. Nah, kita kalau kalau Kayaknya lagi udah asik, kalau mau asik sambil terus-terusan nggak apa-apa. Kita lanjut aja iya. gitu. Ya sesuai sesuai netizen aja. Kita jawab pertanyaannya, bisa juga Oke, kita ngobrol. 10 menit aja kita coba deh nanti ininya. Oke, siap, Oke, siap. kita lanjut aja. Ini ada kok malah ada yang nyebut nih. Rustam Hutajulu sama Parli Tunena. Katanya Baca yang di sini berkembang jadi atau konten. Katanya itu yang jadi dari Imen Katarigan juga yang bilang oh iya. katanya itu yang berpotensi jadi kontender katanya. Iya, Buat kalau lagi. kalau untuk Parli Tunena kan baru pemenang kemarin ya di apa? Iya, Di kelas 52 juga. Yang viral itu videonya waktu dia slam itu. iya. Bagus, keren itu saya. Wah, angkat jempol sama Parli. Kuat, pinggangnya itu kuat. Bisa Angkat-angkat kayak gitu. gila bisa ngangkat orang begitu mah. Itu kan gak Iya, gampang loh itu makanya bisa ngangkat begitu. makanya saya juga, kaget gitu. Wih, keren lah, mantap buat Parli. Tapi yang saya Dan dengar info dia kayaknya mau turun kelas loh bang. betul, kemarin juga kayaknya gini, yang bisa ku turun ke 48 mau turun ke 48 kayaknya. Iya iya Berani benar. Saya dengar juga itu. nyentuh untuk turun ke 48 katanya. Gimana bang? Brando juga sedikit menggoda ide, nyentil ide untuk turun ke 48 ke kelas atom. Ya gimana ya? Terserah dia lah. Kalau untuk mau di 52 atau di 48. Cuman kalau untuk secara postur dia lebih cocok sih ke 48 secara postur ya. Apalagi Mm-mm. saya sempat dengar percakapannya Bung Bram sama Brando juga kan.
Dia sering main di Wushu atau di apa di 48. Iya. Ya cocok sih untuk cara postur. Cuman ya kalau dia pengennya di 52 juga, ya terserah dia lah. Terserah dia. Mm-mm. Tapi kalau menurut saya ada yang turun ke 48 seru karena 48 itu terlalu didominasi sama Ade Permana. Nggak ada yang lawan Iya, beneran sekarang. iya. Mungkin ya Brando belum ketemu lawan yang pas aja gitu. Kayak kayak Iya, Gunawan sama saya kan. Jadi apa? Dia belum ketemu orang yang pas aja. iya. Tapi bisa juga sih secara potensi di Permana masih bisa mempertahankan apanya itu mungkin agak lebih lama lagi. Mm-mm. Agak lebih Mm-mm. lama. Karena orangnya, karakternya ya itu masing-masing fighter saya bilang tadi Bung Ram, punya Mm-mm. karakternya masing-masing. Tapi kalau kayak Ade orangnya lebih humble atau lebih religius, kayak Habib lah. Banyak kan Mm-mm. komentar-komentar netizen yang bilang Habibnya Indonesia. Mm-mm. Oke, ya saya salut lah buat Ade bisa mengimbangi antara kehidupan religiusnya seperti itu sama fight-nya di one fight-nya gitu. Jadi kayak ada nilai plusnya tersendiri, kayak ada beda loh, kayak fighter-fighter yang lain. Ya. Ini loh Permana seperti ini, karakternya seperti ini. Jadi nggak ada yang bisa sama seperti dia. Karakternya ya saya suka, senang. Mm-mm. Ya bang. Mantap. Ini ada yang tadi ada yang nanya tuh. Ini kenapa kok kayaknya malah ribut sama Ahong ya? Di comment section Rame tuh ya. malah ribut. Kayaknya malah jadi rusuh sendiri urusan Ahong nih. Berarti next 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 ini berarti kayaknya Aong atau Theo nih bang. Theo sih gampang. Kan Terakhir berdua. gini, Ahong itu terakhir gini, saya pernah nanya sama Ahong, message dia lah, waktu kemarin urusan sama apa sih nama sama ini si siapa Andika Mamesa. Ah ya ya. Saya tanya mau nggak kayak gini aja kita kita ngobrol kayak begini aja lah di live IG mau Ah, ya. nggak nggak jadi dia bilang nggak katanya di channelnya aja udah Oh iya. udah iya terus habis itu kan bikin tuh statement satu di kelas di YouTube-nya gitu nah waktu di Hmm. YouTube-nya setelah itu dia bikin lagi statement ngobrol-ngobrol bareng sama Romedal di channelnya Romedal. Hmm. Nah, saya nggak tahu lah itu apakah itu suatu sinyal kalau nggak mau atau gimana saya juga nggak tahu. Apakah ini Ah, gara-gara urusan kemarin yang apa tuh urusan bela diri bersatu kemarin saya juga nggak tahu ah, gitu. Tapi itu iya iya. kejadian seperti itu, gitu ceritanya. Ah, iya iya Oke, benar bang. jadinya ya saya nggak mau saya nggak mau berspekulasi lah gitu saya nggak mau saya akan coba kalau mau ada kalau bisa oke gitu. Nanti langsung ngobrol ke fighternya aja langsung ya, biar diklarifikasi sama fighternya langsung gitu. Iya dan Ah, saya ginilah saya berusaha jangan sampai saya caught in the middle lah jangan sampai ketangkep atau kegencet di tengah jadi ini dong jadi rempey ya dong saya bikin jadwal iya 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 benar bang. gitu. Ya udah ini ada Ah, dari ternyata ada pertanyaan ada lama nih ternyata. Sirkoir nitip tanya sama Bung Bram buat Billy. Berkat apa yang paling Billy syukuri di tahun yang berat kemarin? Oke, yang paling saya syukuri ya otomatis pasti udah tahu lah, dapat sabuk itu itu eh, impian saya ya bang dari dulu. Mm Ketika -mm, masih nonton UFC, belum ada One Pride, terus masuk One Pride di Indonesia. Uh, Impian saya ya pasti bukan cuma impian saya, baik dari semua fighter pengennya dapat sabuk. Dan mm -mm, kemarin yang saya dapat itu dia itu hadiah terindah lah buat saya sebagai seorang fighter ya. Beda mm lagi -mm, kalau urusan keluarga, mm ada -mm, banyak hadiah terindah juga.
Kalau untuk urusan ya fight, hadiah terindah saya ya dapat sabuk itu. Ya, ada lagi yang pribadi, tapi ya udah, pokoknya di dalam dunia fight itu ya yang paling Iya, disyukurin ya, ya. fight. Iyalah. Ya. Oke, ini lagi ngalahin. Ada yang nanya mau ngalahin di posisi atas atau posisi bawah. Kelihatan nggak pertanyaannya? Iya, iya, kelihatan, kelihatan, Bang. Iya. Kalau untuk ngalahin, saya sudah bilang tadi ya, Bung Rem. Jadi Iya. di situasi ketika fight, kita lihat momennya aja. Kalau Mm-mm. bisa di finishing untuk dari segi striking atau dikunci atau di ground fight, ya itu tinggal tergantung momen aja di saat kita fight. Jadi ketika dapat momen, langsung finish. Itu Mm-mm. aja. Oke. Ini ada satu dari Timothy juga nih. Timothy The Eagle Situngkir, Fighter One FC favorit Bang Billy siapa? One champion ya? Iya. Oh iya ya. Ya kalau di One Champion juga ada beberapa fighter favorit saya. Kenapa saya sebut ada beberapa? Karena saya senang dengan karakternya masing-masing. Mm-mm. Misalnya contoh eh, ada yang fighter yang mungkin dia belum jadi juara ya Bang, Ya. tapi masih mungkin bisa sampai ke tahap itu. Ada dari Filipina juga, Lito Adiwang. Mm-mm. Jadi dia punya potensi untuk bisa menjadi champion suatu hari nanti. Ya. Sama ini yang juara di kelas bantam ini siapa? Lupa namanya. Bibiano Fernandes. Oh ya, yang sekarang, yang sebelumnya siapa ini? Bibiano sih udah lama. Nggak tahu. Terakhir belum ganti rasanya. Yang Tantli. Filipin juga, Tantli. yang Palapin, yang Filipin, yang ada dua Tunggu. udah dua kali rematch sama Bibiano itu. Aduh lupa Dua. namanya, padahal sering ingat. Martin Yuan bukan. Tapi dia Martin Yuan sekali. Bibiano Fernandes. Coba nih aku selalu bawa komputer nih buat lihat ini. Oh ya, Bibi. dia orang Filipin juga sih. Gaya mainnya striking juga, striker. Dia mirip-mirip kayak Lito Adiwang mainnya gitu. Si itu. Aduh, aku tahu. Ya, aku ingat namanya. Bellingon, Iya. Kevin Bellingon. Ya, ya benar. Itu. Kevin Yang Bellingon. terakhir, Kevin Bellingon, ya. Karakternya itu dia saya senang mainnya. terakhir dia Kevin kalah Bellingon. split decision, bener. Split decision, abis itu Bellingon lagi, bener. Iya, iya benar. Udah dua kali kan rematch sama ini Betul, Bibiano. ya. Terus di situ juga ada Kevin Bellingon, Lito Adiwang, Joshua juga Pasio saya suka dari Joshua segi Pacio. ya Pasio sama ya mungkin tiga itu kali ya, tiga itu karakter ya yang kayak saya lah untuk tipikal mainnya striker, seorang striker. Saya senang main kayak gitu. Seru juga nonton. Sama ini ada satu fighter lagi. uh, yang dari UFC pindah ke ini One yang Demetrius Johnson. ya Demetrius Johnson. Nah, saya suka lagi orang apa fighter yang itu. Saya senang. Itu Apalagi dominan pas sekali sih. iya, apalagi pas diangkat lagi gini, diangkat mau di kayak dia apa? Ya, dari body lock Banting gitu. diangkat terus habis itu dia tangkap tangannya ya. Iya, armbar. Wah, itu Ditangkap. susah loh, Bang. Susah itu. Kayaknya Nggak saya bisa. sering lihat itu, wih. Saya juga kadang pikir, wah, susah, susah itu. Gitu. Nggak bisa, itu gila mah, itu mah cepet banget itu. Iya. Makanya wajar lah dia jadi juara. Skillnya, Iya, Bang. sampai berdefense gitu banyak. Cuman Iya. sayangnya ini di Amerika itu kelas 56 kilo itu orangnya terlalu kecil buat orang Amerika. Jadinya dianggap kayak ya
mungkin hampir sama kalau kita di sini Atom. Jadi kayak dianggap apaan tuh kok orang kecil amat gitu fighting. Bule kan besar-besar, Bang. Betul, kita welter aja susah di sini dapatnya. Middle aja susah. Mereka middle-nya segambreng gitu. Dan kita ada ketemu orang light heavyweight sebanyak itu. Light heavyweight itu bisa tingginya 190 gitu. Iya. Daniel Cormier aja yang termasuk pendek itu ya, dia tuh di heavyweight termasuk pendek, dia tuh 183 cm. Tapi bisa jadi juara loh. Iya, tapi ya itu segitu gitu loh. Maksudnya pendek namanya kelihatan pendek aja masih 180 gitu. Kita di sini fighter yang tinggi Iya, sampai 180 aja berapa gitu. iya. Tapi saya salut sama ini Kormir. Walaupun badannya nggak kayak apa ya, kayak kita ya fighter-fighter yang berotot gitu. Tapi bisa dihabisin loh yang badan-badan lebih besar dari dia. Iya, Keren lah. gila itu, gila. Oke, yuk kita lanjut. Mau lanjut lagi? Terserah Bung Bram. Jadi Oh, terserah aja deh. Selagi masih belum oke. di blok. Iya, ya. Davison Figueiredo sama Demetrius Johnson. Menangan mana? Kayaknya masih megang Demetrius ya. Iya. Iya. Jomi. Kalau kalau saya sih lihat dari segi jam terbangnya, tapi ya memang ya tidak menutup kemungkinan aja gitu. Tetapi secara pengalaman jam terbang sama skillnya saya lebih unggulkan Demetrius. Aku juga masih susah nyarinya karena biasanya kalau udah orang defend segitu banyak ya, mempertahankan sabuk segitu banyak, seringkali itu saya ngerasa dalam tanda kutip gini nih, dia itu berhada itu udah jadi kayak makan siang buat dia, kayak sarapan aja gitu tiap pagi. Nah, ya benar Pak. Sementara lawannya itu dia punya satu mindset di mana ini adalah pertarungan terbesar dalam karirnya. Jadinya kalau bisa jadi dia keluar, dia nggak bisa mempertahankan laparnya itu dia nggak bisa mempertahankan lagi. Iya iya benar. Itu perlu mental juara banget kalau bisa 9 kali mempertahankan gitu. Nah, kalau ini setelah sebanyak itu saya nggak yakin aja sama Demetrius Johnson. Tapi kalau di atas kertas sih pegang DJ sih, pegang Demetrius Johnson tetap. Gitu. Iya iya benar. Tapi minusnya di situ. Itu yang pernah ngaku sampai dia nyerahin beltnya, nyerahin sabuknya itu Georges Saint Pierre. Gitu. Gitu. Ya udah. Oke, aku rasa ini kita. Ya pertanyaannya bang. Kenapa? Banyak ini ngalir terus nih kalau kita diamin terus ngalir. Kayak tadi saya mau coba stop. Iya, saya lihat scroll ini, aduh, mau dijawab satu-satu juga sampai pagi kita, Bu. Sampai pagi. Ini bakal sampai pagi dan nanti ada beberapa yang ini. Ada beberapa yang ngulang, ada juga ya ada beberapa ngulang karena nggak ngikutin dari pertama. Ada yang udah dijawab pasti beberapa. Ada juga yang ngirimnya beberapa kali karena dipikir nggak kekirim. Ada juga yang seperti itu. Baca ya. Iya. Ya udah deh, satu pertanyaan bonus aja, Bang. Satu pertanyaan bonus. Oke. Ini aja dari Andra. Kalau ini fighter one pride favorit di kelas bantam, fly dan feather. Banyak amat mintanya. Jadi bingung jawabnya gini. Ya otomatis kalau misalnya favoritnya ya saya lebih favoritkan yang championnya aja. Ngapain jauh-jauh kan bang. Jadi dia menjadi champion itu nggak gampang loh. Harus butuh perjuangan. Misalnya di masing-masing kelas itu kan kadang orangnya itu ada 30 bahkan sampai 40. Mau jadi kayak top ranking itu
nggak mudah loh, nggak bisa bersaing dengan 30 orang di bawah atau 40 orang. Itu kan nggak gampang, makanya ya championnya itu jadi seorang favorit. Mm-mm. Kalau untuk semua Re- kelas dari atom sampai ke kelas yang di atas, semua champion jadi favorit saya Mm-mm. gitu. Ya, oke. Ya wis, kalau gitu kita sudahin aja dulu di sini. Ah, ini Oke bang, Theodoris iya. Ginting malah no. Ya udah, nggak apa-apa. Tim, siap, Yang Abang tadi Tim Theodorus Ginting. Iya, Bang Theo ini loh, asik, orangnya asik. Ya, dulu, aduh maaf nih Bang Theo, dulu nih mungkin Bang Theo dengar ya, ya. Dulu ya. saya nggak terlalu, saya lihat Bang Theo ini agak sombong-sombong gitu, agak cuek-cuek gitu. Waktu waktu saya ikut audisi loh Bang. Hmm. Saya dulu ya, saya yang lihat. Maaf nih Bang Theo. Eh, tapi setelah lama-lama di One Pride saya lihat Bang Theo ini orangnya, oh ternyata beda loh, beda. Orangnya baik, kalem, terus asik. Orangnya ya friendship lah, friendship. Jadi mungkin yang dulunya saya nggak terlalu, Abang Theo terlalu sombong, nggak maaf nih. Tapi sekarang saya malah ngefans loh sama Bang Theo, sama Cem lah saya ngefans. Di komen nih aku malu. Sudah bang, malu-malu. Saya juga jadi malu ini. Wah, di tag Bang Rudi nih. Aduh, gak enak bakalan panjang gitu. Ampun bang. Waduh, kayaknya fighter yang bikin durasi jadi panjang saya nih kayaknya ini. Enggak, karena Aduh. bisa. Ya, kalau sama Theo mah berminggu-minggu nggak ketemu-ketemu terus. Kita ngobrol ngobrol topik baru tiap minggu waktu itu di awal-awal. Itu saya sama Theo Iya. terus berminggu-minggu gitu. Ya udah. Ya udah. Iya, Bang Theo Kalau asik orangnya. Asik. Ini asik istri ya. saya udah kode-kode besok latihan loh. Jangan bangun latih saya nih. Nah, makanya tadi saya juga udah bilang gitu sih. Tadi makanya saya bilang di stop aja gitu. Jangan terserah gitu. Nggak, dia cuman bercanda-bercanda aja. Tapi Iya, enggak lah. gitu. Ya oke. Ya, Yuk. Bang Theo. Ya, makasih Bang Theo. Semoga semangat dalam fight nanti. Ya, mudah-mudahan tetaplah still. Ya. Dan dan Billy, mungkin kita sampai di sini dulu aja biar besok bisa latihan dulu ya. Siap, Bang. Ya, oke. Terima kasih Makasih. Cam dan itu aja buat Jadi, Bang. teman-teman yang udah ngikutin dari tadi semuanya. Terima kasih banyak untuk udah ngikutin terus kita Thank you. dari tadi udah 1 jam lebih. Dan kepada Billy, saya ucapkan terima kasih banyak sudah Terima meluang kasih juga. malam-malam jadinya Enggak sempat lah. Malah itu. kalau ada kopi, kita ngopi dulu lah. Biar tahan. Gini, kalau ada kopi kita ngobrolnya nanti sesudah gini aja. Kalau nanti kalau udah habis fight camp itu aja. Ya, ya, Kalau benar, Bang. nggak supaya lebih longgar ininya, Iya, supaya benar. lebih longgar Itulah. gitu. Ya wis, Billy, terima kasih banyak atas waktunya kembali dan kepada ya demikian dan demikian sudah teman-teman semuanya ngobrol seru MMA untuk edisi 10 Januari 2021 bersama Billy Pasulatan dan saya dengan Bramono Lunardi sudah dan Billy Pasulatan sudah akan signing off dan sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Terima Salam. kasih. Salam juga.